Selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah doa keluarga, mari kita menyanyikan satu pujian, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa menjumpai Bapak Ibu semuanya, sekalipun tidak seperti biasanya kita bersekutu di gereja dalam persekutuan tiap Rabu. Namun Bapak Ibu, saya percaya dan berharap melalui media yang ada kita akan tetap boleh membangun persekutuan yang akrab di dalam Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau menjumpai Bapak Ibu semuanya dalam persekutuan doa kita. Dan mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini
Engkau mempertemukan kami melalui media ini untuk boleh datang bersekutu bersama-sama di saat kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami akan menaikkan setiap permohonan doa-doa kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, baik di rumah tiap jemaat masing-masing dan kami yang ada di sini. Mohon pimpinan Tuhan, sehingga seluruh pelayanan kami dapat berlangsung di dalam pertolongan pimpinan Tuhan. Kami memulai persekutuan ini dan saatnya kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah ya Tuhan kami semua dengan kebenaran-kebenaran, sehingga kami boleh memahami tiap kehendak-Mu dan kami dapat melakukan, mengerjakannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah, kami semua umat-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Saya akan membaca dari tempat ini. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya yakin percaya Bapak Ibu, di antara kita mungkin beranggapan saat ini dunia ini memang sangat menakutkan. Karena banyak hal yang diperhadapkan kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saya. Ini yang membuat kemudian kita menjadi takut dan gentar. Dan Bapak Ibu, ada banyak orang mengatasi kondisi keadaan ini dengan cara mereka melindungi diri mereka dengan berbagai cara. Dan ada begitu banyak macam yang bisa dilakukan, dibuat. Tapi masalahnya adalah, apakah memadai, apakah cukup segala usaha, upaya yang dilakukan oleh setiap kita dalam melindungi segala hal yang saat ini sedang kita hadapi, segala masalah yang mungkin sedang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, secara jelas menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu, di mana atau siapakah sebenarnya tempat perlindungan yang aman? Sekali lagi, di mana atau siapakah sebenarnya tempat perlindungan yang aman? Bapak Ibu, apapun hal yang mungkin sedang terjadi saat ini yang Bapak Ibu hadapi, dan mungkin juga
pergumulan yang akan Anda dan saya hadapi ke depan. Sekiranya kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan kondisi keadaan di mana kita menjadi orang-orang yang tidak gentar, orang yang tidak akan takut, orang yang akan tetap tenang dan kuat ketika menghadapi situasi apapun. Nah, saudara, dapatkah ataukah mungkinkah keadaan ini terjadi atau kita alami? Itu masalahnya. Nah, karena itu melalui bagian firman Tuhan malam hari ini, mari kita melihat alasan-alasan ketika kita sungguh-sungguh, ketika berhadapan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan situasi apapun yang saat ini sedang terjadi. Dan kalaupun Bapak, Ibu, dan saya menikmati mengalami pertolongan Tuhan yang membuat kita menjadi tidak gentar, kita menjadi tidak takut, bahkan kita menjadi tenang serta kuat menghadapi segala hal, itu karena kita sadari ada alasan yang tegas. Mari kita melihat alasan apa saja yang Bapak, Ibu, dan saya harus sadari, kita harus miliki. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita sadar benar bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita yang aman. Ayat 2. Bagian firman Tuhan ini saya akan baca ulang Bapak Ibu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, berbicara tempat dalam ayat ini sedang menunjukkan kepada kita sebuah tempat wilayah atau daerah yang mempengaruhi segala hal yang ada di dalam hal atau di dalam daerah di mana misalnya Bapak, Ibu, dan saya ada. Bagian ini ingin meneguhkan Bapak, Ibu, ingin memberikan kita satu penegasan konkret bahwa kalau Allah menjadi bagian yang ada di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, itu berarti Bapak, Ibu, jika Allah menjadi tempat perlindungan kita, maka Allah akan menjadi Tuhan yang berkuasa, yang melindungi dan akan menguatkan Bapak, Ibu, dan saya. Mengapa demikian Bapak, Ibu? Karena firman Tuhan jelas berkata bagi kita hari ini bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah Bapak, Ibu, tidak hanya sampai di sana, dikatakan firman Tuhan juga ini sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Memberi kita referensi yang tegas bahwa Allah juga menjadi pribadi yang tepat untuk kita jadikan, di mana kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, pemazmur berkata ayat 3-4, Bapak, Ibu, dan saya bisa memperhatikan membaca ayat ini. Tegas ayat ini memberikan kita satu konteks hidup yang kita jalani saat ini. Dikatakan dengan tegas Bapak, Ibu, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pujian ini memberikan kepada kita bahwa Bapak, Ibu, memang tetap akan ada pergumulan, tetap ada masalah di dalam hidup setiap kita. Tetapi kita diyakinkan bahwa semua pergumulan, semua hal, semua masalah, jika itu kita alami, Bapak, Ibu, itu tidak akan membuat hidup kita goncang. Hidup kita jadi orang-orang yang takut. Mengapa? Karena Allah berkuasa. Karena Allah memiliki otoritas di dalam hidup
Bapak Ibu dan saya. Sebab Bapak Ibu, kita ada, kita senang hidup di mana Allah berkuasa atas setiap kita. Itu sebabnya hari ini, malam ini, saya mendorong Bapak Ibu dan saya dan mengingatkan, jangan sampai Bapak Ibu dan saya keluar dari tempat di mana Allah menjadi perlindungan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita coba-coba mau berusaha keluar dari tempat di mana Allah ada, di mana Allah menjadi perlindungan kita, itu berarti Bapak Ibu, maka hidup kita ketika saat ini kita melakukannya, kita akan menjadi makanan dari apa yang sedang kita hadapi, wabah virus corona. Maksudnya Bapak Ibu, keadaan hidup kita saat ini, keadaan masalah yang kita hadapi, keadaan pergumulan yang sedang terjadi di dalam hidup kita, sungguh-sungguh akan membuat kita mengalami penderitaan. Kita akan mengalami masalah di dalamnya, dan ini membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di tengah hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau kita keluar dari tempat di mana Allah memberi perlindungan bagi saudara, bagi saya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mendorong di tengah hidup setiap kita, tiap keluarga yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita jangan jauh dari Tuhan. Mari kita semakin membangun hubungan dekat dan dalam dengan Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami saat ini, yakinlah Bapak Ibu, Allah tempat perlindungan yang aman bagi setiap kita. Yang kedua, alasan yang patut menyadarkan kita sesungguhnya bahwa Allah menyertai Bapak Ibu dan saya. Ayat 6, 8, 12, saya membaca satu ayat saja Bapak Ibu. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, Allah ada di dalamnya. Maksudnya apa? Saudara, memang ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan, memang ketika Bapak Ibu hidup akan menghadapi masalah, memang Bapak Ibu ketika menjalani hari-hari hidup akan tetap berhadapan dengan situasi yang sulit mungkin sedang kita alami. Tapi mari kita mengingat bahwa Allah ada di tengah hidup Bapak Ibu dan saya. Dan itu sebabnya ketika Bapak Ibu dan saya mengalami semua pergumulan, semua masalah, hal apapun, ketika Allah ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, mari percayalah kita akan mendapatkan pertolongan. Saya ingin tegas berkata melalui kebenaran yang kita baca hari ini bersama-sama, sejauh Allah hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saya, Dia akan menyertai segala langkah hidup Bapak Ibu dan saya. Dan itu sebabnya maka tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Dan Bapak Ibu, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah tidak pernah terlambat, walaupun seringkali Bapak Ibu dan saya juga merasa, aduh sudah terlalu lama Tuhan. Ataupun Bapak Ibu dan saya meragukan bahwa kenapa Tuhan tidak pernah memberi solusi, memberi jawaban atas masalah saya. Hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat
waktu yang terbaik, Ia akan menyatakan pertolongannya bagi Bapak Ibu dan saya. Mungkin Bapak Ibu hari ini Anda sudah lama menanti pertolongannya. Saya mengingatkan, jangan putus asa. Masalah-masalah memang yang mungkin masih Anda gumuli hingga hari ini, mungkin Anda sudah bosan. Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu dan saya mengalaminya. Apapun masalah, apapun keadaan yang sungguh sedang Anda dan saya hadapi gumuli, yakinlah akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Dan ingat Bapak Ibu, jangan putus asa, sebab Allah menyertai kita, tiap pribadi, tiap keluarga, bahkan kita sebagai komunitas jemaat Tuhan, dan kita sebagai warga negeri ini, warga Indonesia. Yakinlah Bapak Ibu, penyertaan Tuhan cukup bagi Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya mari kita tidak perlu merasa putus asa. Kalau penyertaannya senantiasa ada dan Bapak Ibu rasakan, itu akan menguatkan kita. Dan kita akan tetap terus berharap sampai waktunya tiba. Yakinlah Bapak Ibu, Allah kita akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya atas apapun yang kita hadapi alami. Yakin bahwa Dia menyatakan di dalam kehendak dan waktunya yang terbaik. Bapak Ibu, hal yang ketiga, terakhir, alasan yang sungguh kiranya menjadi perhatian kita supaya kita menikmati perlindungan Allah bagi setiap kita, sebab Allah masih berkarya sampai hari ini. Bapak Ibu, ayat 9-10 jelas firman Tuhan mengatakan demikian. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, yang menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan kebenaran ini memberi kita sebuah falsafah kebenaran bahwa Allah sudah berkarya di masa lampau. Dalam masa perjanjian lama Bapak Ibu kita bisa membaca di sana, dan itu menjadi bukti bagi Bapak Ibu dan saya zaman ini, zaman now, menurut anak-anak muda kita, bahwa Allah juga akan bekerja di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, tidak hanya saat ini, tetapi masa yang terus berjalan sampai masa-masa Tuhan izinkan kita masih terus hidup. Kiranya Bapak Ibu, keyakinan iman kita menjadikan kita untuk terus berharap kepada karya-karya Tuhan yang begitu nyata dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu dan saya tetap percaya bahwa Allah yang berkuasa menghentikan peperangan, maka Dia juga Allah yang sama yang bisa menghentikan peperangan di dalam hidup setiap kita. Kalau Dia adalah Allah yang sungguh pernah mendiamkan angin ribut, Bapak Ibu ingat, maka kita juga yakin bahwa Allah yang sama akan mendiamkan angin ribut di tengah-tengah hidup setiap kita yang mungkin sedang kita alami. Lalu Bapak Ibu perhatikan ayat 11. Dikatakan firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan, ayat ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya, sesungguhnya bahwa yang kita percayai
adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sekaligus menyadarkan Bapak Ibu dan saya agar kita tidak usah, ingat Bapak Ibu, untuk mengurusi apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi urusannya Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Tegas saya ingin ingatkan bagi Bapak Ibu dan saya juga. Kadang-kadang pertolongan Tuhan menjadi terhambat Bapak Ibu, karena kita mengurusi bagiannya Tuhan. Kita lupa yang seharusnya kita urus adalah bagian kita. Dengarkan firman Tuhan sekali lagi, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Bapak Ibu, ayat ini tegas memberi kita sebuah referensi atas hidup kita, bahwa ketika kita diam, maka Dia akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang luar biasa. Jadi Tuhan menolong kita, bukan diri kita sendiri menolong, bukan orang lain menolong kita. Karena itu Bapak Ibu, ingatlah, Allah kita masih berkarya sama sampai hari ini. Allah yang Bapak Ibu dan saya yakini, percayai adalah Allah yang tetap berkarya dalam hidup Bapak Ibu dan saya sampai Ia menyelesaikan segala rencana-rencananya yang sempurna di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya menutup renungan malam ini Bapak Ibu, ingatlah kita menjadi milik Allah dan kita adalah sungguh-sungguh bahagia yang dikasihi oleh Allah. Karena itu ketika Bapak Ibu dan saya mau jadikan Allah tempat perlindungan dan sumber pertolongan dalam hidup kita, mari kita tetap menjalaninya dengan setia. Ingat Bapak Ibu, kehadiran Allah di dalam hidup kita sungguh nyata. Ia ada dalam seluruh konsistensi hidup Bapak Ibu dan saya. Dia menyertai kita. Itu sebabnya jika Anda hari ini boleh hidup, itulah penyertaan Allah. Karena itu saya mendorong kita semua bersama-sama, Bapak Ibu, mari kita terus mengimani, terus meyakini segala karya-karya Allah yang tetap masih Dia lanjutkan, Dia berlakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya hingga saat Ia memanggil nanti. Dan mari kita tetap meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah, Ia masih tetap peduli, Dia tetap memperhatikan seluruh kehidupan kita, termasuk Bapak Ibu, bangsa dan negeri kita di tengah musibah wabah yang sedang terjadi. Ingat bersama-sama, Allah sedang menyatakan karya dan kehendaknya, dan karya kehendak itulah yang terbaik. Sehingga apa Bapak Ibu? Paling tidak Mazmur ini mengingatkan kita semua kepada dua hal, supaya Bapak Ibu dan saya mau tetap berharap dan percaya akan Allah serta kuasanya, hadiratnya yang penuh rahmat yang selalu ada bersama-sama setiap kita di masa-masa terburuk sekalipun kita alami. Yang kedua, Bapak Ibu, Mazmur ini mau mengingatkan, menolong kita agar kita sungguh memberikan kemuliaan kepada Allah kita. Apa yang telah dan akan diperbuat bagi kita teristimewa yang terjadi saat ini, mari kita memuliakan Dia. Kiranya firman ini menolong kita, dan mari saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pokok-pokok doa yang telah dibagikan kepada Anda. Beberapa hal yang penting saya mengingatkan Bapak Ibu, berdoalah bersama-sama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan virus corona,
Mari doakan agar kebijakan para pemimpin daerah, khususnya Kota Makassar, dalam mencegah meluasnya korban virus ini dapat terus dilakukan. Kedua, Bapak Ibu berdoalah bagi orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan, kemudian pasien dalam pengawasan, dan juga pasien positif corona, pasien dalam perawatan, dan pasien positif corona, agar mereka dipulihkan melalui penanganan medis ataupun karantina pribadi. Mari berdoa juga bagi seluruh tim medis yang merawat para pasien-pasien, supaya mereka semakin sungguh-sungguh diberi Tuhan kekuatan, dianugerahkan kesehatan dan kesetiaan di dalam memenuhi panggilan tugas di garis depan. Yang keempat, Bapak Ibu berdoalah bagi masyarakat kita sebagai orang-orang yang hidup di negeri ini untuk aktif menyikapi dan mencegah menyebarnya virus corona di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kelima, mari Bapak Ibu kita mendoakan setiap kita selaku jemaat diberikan kerinduan untuk memiliki relasi pribadi dengan Tuhan dan membangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Serta mari kita memohon kehadapan Tuhan, biarlah ibadah online yang disiapkan oleh gereja-gereja, khotbah-khotbah yang akan disampaikan oleh tiap hamba Tuhan, dan mari kita mendukung dalam doa penginjil Mete Novatius yang akan melayani di hari Minggu. Tuhan menolong dalam semua persiapan dan pelayanan ini. Mari Bapak Ibu berdoalah di rumah kita masing-masing. Saya mengakhiri dalam doa kita. Bapak, terima kasih untuk persekutuan doa kami malam ini. Kami boleh membawa setiap pergumulan dan beban di tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai warga negara masyarakat Indonesia, sebagai gereja Tuhan, bahkan sebagai umat Tuhan di mana kami ada dalam komunitas jemaat, bahkan keluarga-keluarga kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap memiliki keyakinan kepastian, untuk terus memiliki perlindungan kepada Allah, sehingga di tengah apapun yang saat ini boleh kami hadapi gumuli, kami dapat menghadapi dan mengumuli bersama-sama dengan tetap berharap pada Tuhan, sumber perlindungan dan pertolongan kami. Disertai diberkati Tuhan seluruh jemaat kami dimanapun mereka saat ini ada, dan di tengah apapun yang sudah menjadi bahagian kami bagi bangsa ini, kami terus bawa, naikkan, lakukan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bapa, sertai berkati seluruh jemaat-Mu, kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.